Di tahun 2023, ternyata kasus perceraian di Indonesia itu mencapai 463.000 lebih. Sahabat keluarga cerdas Indonesia. Ternyata sebuah peran dan sikap itu tidak serta-merta akan menjadikan pasangan itu bisa harmonis. Ada hal yang lain yang harus diperhatikan. Apa hal tersebut? Adalah komunikasi yang efektif dan juga penuh dengan empati. Komunikasi ini bisa menjadi kebaikan dan juga malapetaka. Ini dua sisi pisau ya. Dia bisa menjadi kebaikan kalau komunikasinya dikemas dan dilakukan dengan baik dan benar, atau bisa jadi malapetaka pada saat komunikasi ini tidak berujung dan akhirnya berujungnya itu kepada pertengkaran. Apalagi kalau komunikasinya tidak diisi dengan empati, tidak dilakukan secara efektif, itu bisa panjang kemana-mana dampaknya. Dan ini dibuktikan dengan sebuah riset di tahun 2023, ternyata kasus perceraian di Indonesia itu mencapai 463.000 lebih. Dan ternyata yang bikin kaget, 60%-nya dari kasus itu disebabkan oleh perselisihan dan juga pertengkaran. Artinya ini masalah komunikasi. Bagaimana mungkin di antara kedua pasangan tidak bisa menurunkan ego, atau mungkin mereka saling tinggi nada bicara, sehingga memutuskan untuk mengambil langkah pintas yang sebetulnya itu bukan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, maka para sahabat, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif dan penuh empati? Komunikasi yang efektif dan penuh empati adalah cara berkomunikasi yang memang melibatkan pemahaman terhadap perasaan. Jadi harus ada tuh, menyentuh perasaannya itu harus ada. Kemudian juga dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kita tahu apa yang orang itu butuhkan, yaitu yang kita komunikasikan. Dan penting juga untuk komunikasi itu dijalankan secara simpel-simpel aja. Jangan bertele-tele. Jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Nah, ini komunikasi yang efektif dan juga penuh dengan empati. Kenapa? Karena melibatkan perasaan kita. Nah, bagaimana caranya nih untuk kita bisa berkomunikasi secara efektif dan penuh empati?